Apakah benar DC bisa membajak nomor handphone kita, terus kemudian mereka menggunakan nomor HP kita ini untuk meminta sumbangan kepada kontak yang ada di HP kita? Tentu ya teman-teman, kita akan berhadapan dengan DC kalau telatnya memang sudah cukup lama. Ya kalau masih baru telat sehari 2 hari itu rata-rata DC-nya baik-baik aja, masih sopan, masih ramah. Beda cerita jika teman-teman itu sudah telat 3-4 bulan atau di atas itu, maka teman-teman akan menghadapi berbagai macam jenis keluhan-keluhan yang mungkin sangat mengganggu. Ya, kalau teman-teman ini berada di pinjol legal, itu kemungkinannya kecil sekali ya teman-teman, kecuali teman-teman itu di WA kemudian ditelepon sama DC, terus dikirimkan APK-nya, kemudian linknya itu kita klik dan kalian terkena virus HP-nya. Nah, itu bisa jadi masuk akal. Tapi jika teman-teman memang itu mengajukan di pinjol ilegal, itu kan data diri teman-teman itu bisa diakses melalui kontak ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan lagi ketika teman-teman akan melakukan pinjaman online, hindarilah pinjaman online ilegal. Oleh karena itu teman-teman harus waspada ketika teman-teman mendownload aplikasi apapun di luar Play Store. Ya risikonya seperti itu ya teman-teman, WA teman-teman dibajak, kemudian WA-nya bisa share kemana-mana. Nah bagaimana kalau sudah terlanjur, mau tidak mau teman-teman harus reset HP-nya jadi setelan pabrik. Nah kenapa? Karena teman-teman tidak akan pernah tahu itu handphonenya itu bisa diinjek atau dimasukin link yang berbahaya di mana. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita tidak pernah tahu apakah ini merupakan DC resmi Akulaku atau memang oknum-oknum DC yang mengatasnamakan Akulaku. Video kali ini kita akan membahas pinjaman di Akulaku, karena kemarin juga banyak yang diancam untuk nasabah galbay di Akulaku ya teman-teman. Jadi harapan saya dengan menonton video ini, teman-teman yang galbay di Akulaku, ketika teman-teman diberikan ancaman atau diberikan informasi seperti ini, maka teman-teman sudah tidak akan takut lagi ke depannya. Ada beberapa hal atau kasus ya teman-teman, di mana nasabah itu di email atau di WA serta di telepon dan ditakut-takuti dengan pasal 378 KUHP dan 372 KUHP, yaitu pasal penipuan dan penggelapan. Nah ketika mendengar hal tersebut itu akan ketakutan, karena kita agak awam ya dengan pasal-pasal hukum seperti ini. Ya entah mereka mengecek sendiri apa enggak pasal 378 dan pasal 372 ini isinya apa, tapi yang jelas ini bukan merupakan hal yang harus teman-teman khawatirkan. Kenapa? Karena pinjol itu kan urusannya perdata ya teman-teman, bukan pidana. Kalaupun di sini ada penipuan dan penggelapan, itu kan masuknya ranahnya pidana sebagai template atau format yang disampaikan oleh pinjol untuk menakuti teman-teman yang gagal bayar dan telat bayar di aplikasi Akulaku. Karena itu pasti nggak bakal kejadian ya teman-teman. Intinya ketika teman-teman galbay berapapun atau hutang berapapun, teman-teman nggak bisa bayar, ya nggak akan kena pidana ya teman-teman. Karena intinya ketika teman-teman galbay berapapun, hutang berapapun, dan teman-teman nggak bisa bayar, teman-teman nggak akan kena di pidana ya, nggak masuk, karena penggelapan juga bukan masuk ke ranah pencurian ataupun penipuan. Nah beda ceritanya ketika teman-teman itu menghack aplikasi Akulaku, terus teman-teman mengambil uangnya, terus kalian nggak bisa bayar, ya itu kan masuknya pidana ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngikutin istilahnya alur ya atau SOP yang berlaku, ya ini nggak bakal kena pasal penipuan. Biasanya para DC atau debt collector ini mempelesetkan arti ya teman-teman. Jika teman-teman tidak bisa bayar sesuai dengan kesepakatan, yang menganggapnya ini teman-teman kenapa pasal penipuan, padahal kan enggak ya teman-teman, karena memang itu kita tidak benar-benar kita tidak mempunyai uang. Kalau teman-teman nggak ada uang, kan itu bukan berarti teman-teman niatnya kabur, bukan teman-teman itu niatnya nipu dan tidak membayar, tapi kan memang kondisi pada saat ini itu kan sedang tidak memungkinkan ya teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.